Alhamdulillah ya, kita sekarang masuk ke bab kedua ya, awal kehidupan manusia Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Cara berpikir sejarah. Nah, sekarang ini kita sudah masuk awal kehidupan manusia Indonesia. Tetapi sebelum kita akan belajar lebih jauh tentang bagaimana sih awalnya kehidupan manusia Indonesia itu, kita akan belajar lebih jauh lagi ini ya, lebih jauh lagi tentang bagaimana penciptaan bumi ya dan makhluk hidup. Ini juga ada kaitannya nih dengan pelajaran biologi kemarin. Kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, ini juga ada sedikit kaitannya ya. Oke. Di dalam buku paket yang kemarin yang sudah dibagikan, dia terbagi menjadi 4 masa ya. Yang pertama masa Arkaiozoikum, masa Paleozoikum, dan masa Mesozoikum, dan yang terakhir masa Pleistosen dan masa Holocene. Di mana masa Arkaiozoikum ini ya berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Ya bayangkan saja, waktu itu suhu bumi sangat tinggi ya, sangat tinggi sehingga dia masih hanya berbentuk bola panas. Nah, lebih jauh lagi, di mana kalian bisa mempelajari ini nanti akan dipelajari di materi biologi tentang evolusi. Ada teori Big Bang ya, dan banyak lagi teori-teori nanti ya, bagaimana awal munculnya sel dan lain-lain ya. Nah, kemudian masa Paleozoikum ya, kemudian berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu, di mana suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu atau yang disebut dengan mikroorganisme. Nah, kemarin kan ada nih materinya di biologi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu tersusun atas sel. Nah, sel ada juga makhluk hidup yang bersel satu yang disebut dengan mikroorganisme. Oke. Selanjutnya setelah 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, kita flashback dulu. Selain makhluk bersel satu yang hidup ya, ada juga bentuk makhluk hidup seperti ikan ya. Nah, nanti kalau kalian mau lihat gambarnya itu ada di buku paket ya, buku paket sejarah Indonesia. Kalian bisa lihat di sana ya. Oke. Nah, masa setelah itu namanya masa Mesozoikum yang berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu, di mana suhu bumi sudah semakin stabil. Nah, sehingga memungkinkan makhluk yang notabene adalah makhluk raksasa yang kemudian disebut dengan dinosaurus oleh para ilmuwan tinggal. Kira-kira bagaimana nih ilmuwan bisa mendapatkan kesimpulan seperti ini? Karena ada penelitian. Nanti ada penelitian sejarah. Ada dari mana dilihatnya? Dari fosil. Nah, kenapa bisa ilmuwan menyimpulkan ada dinosaurus? Ya karena para ilmuwan menemukan fosil dinosaurus. Nah, seperti itu. Setelah itu ya, pada peralihan ketiga kemudian berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi dua ya, ini masa glasial dan masa interglasial. Glasial itu dia glace atau dari es artinya ya. Waktu itu masih suhu bumi turun sangat rendah, kemudian es bermunculan di permukaan bumi. Setelah masa Pleistosen, kemudian masa Holocene, kemudian muncul pulau-pulau baru termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu makhluk raksasa juga punah sehingga kita tidak bisa temukan pada zaman sekarang. Tetapi para ilmuwan juga banyak berpendapat ya, bahwa kenapa banyak sekali minyak bumi yang ditemukan di dasar bumi ya, di dalam bumi ya, karena dari makhluk-makhluk besar itu ya, makhluk yang dinosaurus tersebut ya,
kemudian nanti akan menjadi minyak bumi dan gas bumi. Nah, lalu sedikit kita berbicara tentang Charles Darwin. Kalian boleh percaya atau ya Ustadz, kalau kita ya kalau Ustadz berkata ya harus kita tidak percaya dengan pemahaman Charles Darwin ini. Tetapi kenapa dia bisa masuk di pelajaran gitu ya? Ya karena dia mengeluarkan teori berdasarkan kinerja atau melakukan metode ilmiah. Ya, kalau kalian nanti mau membuat teori sehingga nama kalian nanti bisa diketahui oleh orang banyak, ya teori itu juga harus berdasarkan kerja-kerja ilmiah ya. Nah, seperti itu. Nah, Charles Darwin, nah ilustrasinya seperti ini nih, digambar ya. Ustaz bisa tunjukkan ini. Nah, semua makhluk hidup itu, apa kata Charles Darwin? Semua makhluk hidup berasal dari makhluk yang bersel satu. Nah, jadi kita dulunya berasal dari mikroorganisme katanya. Kemudian manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi. Nah, karena bukunya yang berjudul The Origin of Species, kemudian Charles Darwin ini, kalau nanti kalian belajar evolusi, dia disebut bapak evolusi ya. Padahal ya secara ketika muncul teorinya ya banyak dipertentangkan oleh para pemuka agama Samawi ya. Agama Samawi itu kalian tahu ya, ada Islam, kemudian Yahudi, Kristen ya, Nasrani ya. Nah, kemudian itu ya juga yang menyebabkan pertentangan waktu itu. Nah, tetapi karena kenapa dia bisa muncul ke permukaan? Karena dia teori ini adalah produk dari kinerja ilmiah. Itu penting sekali kita melakukan kinerja ilmiah ya. Oke. Nanti mengenai Charles Darwin ini kita akan belajar lebih lanjut lagi di materi biologi kelas 3 tentang evolusi ya. Selanjutnya perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Tahukah kalian makhluk hidup bumi itu kenapa sekarang bentuknya yang awalnya bukan bentuknya seperti sekarang ini yang kepulauan-kepulauan. Awalnya dulu dia masih bersatu ya, antara benua Australia, Indonesia dan bahkan benua Asia ya, bahkan daratan Asia itu masih dia bersatu. Tetapi dengan adanya pergerakan bumi ya, ini pergerakan bumi ini dibagi menjadi dua, ada tenaga endogen dan tenaga eksogen, kemudian perubahan iklim dan letusan gunung api. Ini kemudian membentuk kepulauan-kepulauan, termasuk Indonesia yang tersebar kepulauannya dari Aceh sampai ke Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Oke. Selanjutnya, kita nih, tenaga endogen itu apa sih sebenarnya? Kalian mungkin pernah belajar nih di materi geografi ya. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya daratan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok serta Pulau Jawa, yakni Pulau Sunda ya, di Jawa Barat sana. Nah, itu tenaga endogen. Lalu apa tuh tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, ini tenaga eksogen berasal dari 3, yaitu atmosfer, air, dan organisme. Nah, adik-adik semua, selain 2 tenaga yang berasal dari dalam bumi dan dari luar bumi tersebut, yang membentuk kepulauan-kepulauan adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Coba dibayangkan ketika permukaan laut turun ya, berarti nanti daratan akan akan jauh lebih tinggi dari permukaan laut. Nah, pada kala Pleistosen, bagian barat kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara, sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Coba kalian bayangkan nih, bagian barat kepulauan Indonesia yang ini Sumatera ya, Sumatera bahkan ini ya di Aceh ya, dia pernah terhubung dengan
daratan Asia Tenggara, ya. Kemudian yang di bagian selatan ini, di bagian selatan dia pernah terhubung dengan daratan Australia. Nah, tetapi karena adanya perubahan iklim, ya, kemudian ada tenaga yang tadi, tenaga endogen dan eksogen itu menyebabkan daratan tersebut dia berpisah nih. Coba kalian lihat. Garis Wallace dan garis Weber ini pernah kita bahas kemarin pada pembelajaran biologi, ya, tentang keanekaragaman hayati yang dipisah dari garis Wallace dan garis Weber. Coba kalian lihat nih, garis Wallace dari atas Sulawesi, pemisahan Lombok dan Bali dipisah oleh garis Wallace, kemudian ada garis Weber, nah seperti itu. Kemudian daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara kemudian disebut paparan Sunda, sedangkan di timur daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau sekitarnya dengan Pulau Australia disebut paparan Sahul atau Sahul Sel. Selanjutnya, selain tiga hal tadi, letusan gunung berapi juga, ya, gunung api juga menyebabkan pulau-pulau di Indonesia daratan Indonesia itu menjadi kepulauan yang terpisah oleh lautan. Nah, ini seperti ini asal usul nenek moyang Indonesia. Nah, tadi kita sudah belajar, kita sudah ketahui asal usul daratan Indonesia. Sekarang kita penduduknya atau orang-orang Indonesia kita belajar. Nah, dikatakan tadi oleh Darwin bahwa asal usul nenek moyang yang paling modern itu adalah Homo sapiens. Nah, ada tiga teorinya. Yang pertama apa? Out of Africa, out of Taiwan, sama out of Yunan. Ya, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, coba kalian lihat nih, Homo sapiens itu dia dari Afrika, ya, kemudian masuk ke daratan Eropa, ya, kemudian ke daratan selanjutnya ke daratan Asia sampai menuju ke Pulau Nusantara, bahkan ke Australia dan New Zealand. Nah, selanjutnya mereka juga menuju ke daratan benua Amerika nih, ada Amerika Latin, ya. Oke. Bagaimana dia? Ada tiga teori, ya, nenek moyang Indonesia itu. Yang pertama teori out of Africa. Teori ini memandang Homo sapiens berasal dari Afrika, ya, tadi, ya, seperti yang digambar sebelumnya. Coba kalian lihat yang ini, dari Afrika kemudian menuju ke sebagian daratan Eropa, ya, menuju ke Asia, ya, kemudian menuju ke Asia Tenggara nih, langsung ke Australia. Nah, ini teori out of Afrika. Ada juga teori out of Taiwan. Teori ini bersandar pada padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan. Penutur bahasa Austronesia menyebar ke Nusantara, kemudian dia bercocok tanam. Nah, dari sinilah kemudian dia mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Homo sapiens dari Taiwan. Selanjutnya teori out of Yunan. Coba kalian lihat teori out of Yunan ini, bahwa bangsa nenek moyang Indonesia itu adalah Homo sapiens yang berasal dari Yunan. Yunan itu di Cina, ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana gambarnya. Nah, ini teori out of Yunan. Dia Negrito, Proto Melayu, kemudian Deutero Melayu. Manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri Sungai Mekong, menyebar hingga ke Nusantara. Nah, ada tiga gelombangnya ini, Negrito, Proto Melayu, dan Deutero Melayu. Selanjutnya ada juga teori yang mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari Yunan. Nah, tapi ini kalian boleh percaya, ya, atau kalian juga boleh tidak percaya dengan ini, ya, karena ini teori itu. Kenapa dia bisa keluar, kenapa dia bisa menjadi pijakan, ya, bisa menjadi ilmu pengetahuan, karena dia melalui proses kinerja ilmiah. Nah, begitu juga kalian nanti mau nama kalian itu disitasi namanya, ya, atau dipetik, dikutip ketika melakukan penelitian, nanti kalian bisa membuat sebuah teori, ya, tetapi berdasarkan kinerja
kinerja ilmiah. Oke. Selanjutnya, nah ini manusia purba, katanya manusia purba di Indonesia kayak gini nih. Nah, tetapi ya setidaknya kita juga sebagai, ya meskipun kita tidak percaya dengan hal itu, kita tidak boleh mempunyai pemikiran yang tertutup atau close minded ya. Kita harus berpikir terbuka, open minded dengan segala di bidang akademik atau keilmuan. Dia boleh mengatakan seperti itu ya karena dia mempunyai pijakannya perjakannya berdasarkan penelitian ilmiah ya. Kalau kita nanti tetapi selain ini juga banyak yang penelitian mengenai asal usul bumi dan makhluk hidup itu yang ditinjau dari penelitian Al-Quran. Nah sekarang nih tugas kalian ada dua ya, tugasnya yang pertama adalah coba kalian buat makalah. Nah makalahnya nanti akan Ustadz kasih formatnya. Buat makalah tentang asal usul bumi dan manusia berdasarkan Al-Quran ya. Itu yang pertama, itu tugas yang pertama. Dan yang kedua adalah kalian nanti akan mempresentasikan ke Ustadz makalah tersebut dibuat dalam bentuk PowerPoint, kemudian nanti kita akan buat presentasinya ya, seperti itu. Itu saja mungkin pertemuan kita pada bab tentang asal usul asal usul manusia Indonesia. Tetap produktif di rumah ya, belajar yang rajin, tetap jangan lupa setiap pekan harus mengisi laporan ibadah harian kalian ya, karena masih sedikit yang sudah mengisi. Itu saja mungkin ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.